Bab 364. Satu suara hak veto. Kingston Jiang baru saja bangkit dari tanah. Dia lapar, lemah, dan pusing. Dia mendengar suara dan langsung berbalik untuk melihat. Meskipun sangat gelap di ruang bawah tanah, tetapi ada cahaya redup di luar. Dia melihat dengan jelas ada seorang pria berdiri di penjara besi di sebelahnya. Dia mengenakan pakaian compang camping, dan rambutnya sangat panjang dan tidak rapi. Kingston Jiang juga tidak tahu siapa itu. Tetapi dari sudut pandang orang yang berbicara itu, dia adalah orang yang dia kenal. "Kamu, siapa kamu?" Dia bertanya, tetapi suaranya lemah, seolah-olah belum makan selama beberapa hari. "Perhatikan dengan baik siapa aku." Pria itu mengesampingkan rambut panjang yang menutupi wajahnya dan memperlihatkan wajahnya. Wajahnya ditumbuhi janggut. Kingston Jiang mengidentifikasinya dengan seksama. Setelah beberapa saat, dia pun mengenalinya. Busrandu. Pria di penjara besi di sebelahnya tidak lain tidak bukan adalah Busrandu yang ditangkap oleh Dacia dan ratusan orang kuat, dan dia juga adalah pendiri Dark Knight. Pertempuran melawan Busrandu beberapa tahun yang lalu tak terlupakan baginya. "Ya, itu aku." Busrandu tertawa terbahak-bahak. "Kingston Jiang, apa kamu tahu apa keinginan terbesarku?" Kingston Jiang bertanya dengan lemah. "Apa?" "Membunuhmu." Busrandu meraung. Suasana hatinya memburuk seketika, dan dia terus menyerang ke arah Kingston Jiang. Begitu dia bergerak, terdengar suara rantai. Kingston Jiang baru melihat bahwa ada rantai besi di tangan dan kakinya. Tubuhnya yang bergerak membuat rantai besi di tubuhnya berbunyi keras. Dia menerjang ke depan dan terus meninju ke arah Kingston Jiang. "Itu karena kamu, jika bukan karena kamu, aku tidak akan berakhir seperti ini. Selama bertahun-tahun, aku bahkan bermimpi membunuhmu. Ketika kamu menangkapku saat itu, kamu masih seorang jenderal, tetapi sekarang kamu telah menjadi 5 komandan tertinggi, dan bahkan menjadi Raja Naga." Busrandu meraung. Kingston Jiang berkata dengan tenang, "Tidak disangka, kamu di penjara bawah tanah ini, tetapi beritamu sangat jelas. Belum beberapa hari sejak aku dinobatkan sebagai Raja Naga, orang di luar pun belum tahu, tetapi kamu yang dikurung di penjara bawah tanah sudah tahu." "Haha." Busrandu tertawa keras. "Aku benar-benar tidak menyangka bahwa Raja Naga yang berkekuasaan tinggi sekarang dikurung di penjara bawah tanah yang gelap ini. Karma, itu benar-benar karma." Setelah mengucapkan beberapa kata, Kingston Jiang menggunakan semua kekuatannya. Dia menutup mulutnya dan tidak berbicara. Di ruang bawah tanah yang gelap, Kingston Jiang tidak tahu apakah itu siang atau malam, dan dia juga tidak tahu berapa lama dia dikurung. Dia hanya merasa sangat lapar hingga kepalanya pusing. Dia menggelengkan kepalanya sedikit untuk membuat dirinya lebih terjaga. Tap tap tap. Saat ini, terdengar suara sepatu kulit berujung besar yang menyentuh tanah. Seorang pria parubaya mengenakan jubah perang merah datang. Sebuah bola api dilukis pada jubah perang itu. Itu adalah jubah perang api merah. Saat melihat jubah itu, Kingston Jiang tahu bahwa pria itu adalah pangeran dari Komandan Tentara Api Merah. "Buka." Sebuah perintah terdengar. Krang. Kunci pintu besi terbuka. Pangeran berjalan ke ruang bawah tanah tempat Kingston Jiang berada. Begitu masuk, dia langsung mencium bau yang menyengat dan tidak enak. Dia mengulurkan tangannya untuk menutupi hidungnya dan memandang Kingston Jiang yang sedang duduk di tanah sambil bersandar di dinding. Saat melihatnya, dia tidak bisa menahan senyum bahagia. "Kakak Jiang, aku datang melihatmu, bagaimana kabarmu di sini?" Kingston Jiang melirik pangeran dan berkata dengan lemah, "Terima kasih pangeran peduli padaku. Aku baik-baik saja, masih tidak akan mati." Pangeran tersenyum dan berkata, "Kingston Jiang, besok kamu akan diadili di depan umum. Kamu akan diadili di bawah pengawasan warga seluruh negeri, dan kejahatan yang telah kamu lakukan akan dijabarkan satu persatu. Menurutmu, apa menembakmu 10 kali cukup untuk hal-hal yang kamu lakukan itu?" Kingston Jiang memandang pangeran, tetapi dia tidak berbicara.
Meskipun ada kemarahan di hatinya, tetapi dia tidak bertindak, karena dia benar-benar tidak ada tenaga. Pangeran melanjutkan, ada 8 jam sebelum kamu diadili di depan umum. Statusmu terlalu tinggi, Komandan Belantara Selatan dan Raja Naga. Untuk menentukan dosamu, 4 komandan lainnya diangkat menjadi hakim kali ini, lalu ada sekretaris jenderal dan ketua eksekutif. Apa kamu ingin mati atau dikurung di tempat gelap ini selama sisa hidupmu? Kingston Jiang menarik napas dalam-dalam dan bertanya, Pangeran, aku tidak pernah menentangmu, dan aku juga tidak pernah menentang tokoh besar ibu kota. Aku berada di Belantara Selatan, dan itu tidak berpengaruh pada kalian. Kenapa kamu ingin menyingkirkanku? Kingston Jiang mengajukan pertanyaan di benaknya. Benarkah? Pangeran tersenyum tipis dan segera memerintahkan, bawa kursi ke sini. Tak lama kemudian, ada orang yang membawakan kursi. Pangeran duduk dan mengeluarkan rokok untuk menyalakannya sambil memandang Kingston Jiang dengan senyum tipis, dan berkata, itu karena kamu adalah komandan tentara naga hitam. Apa kamu tahu bagaimana mantan komandan tentara naga hitam meninggal 10 tahun yang lalu? Kingston Jiang memandang Pangeran. Pangeran melanjutkan, reformasi besar 30 tahun yang lalu, karena komandan tentara naga hitam memiliki 1 suara hak veto. Aku akan mengatakan padamu, kampanye nasional baru akan segera datang, jika peringkat persetujuan seseorang melebihi raja lama, maka orang itu adalah raja baru, tetapi jika naga hitam memvetonya dengan 1 suara, maka raja baru tidak bisa mengambil posisinya sebagai raja baru. Oleh karena itu, setelah mantan naga hitam mati, raja baru bisa naik tahta. Kingston Jiang bertanya dengan tenang, maksudmu mantan naga hitam mati dalam persekongkolan untuk memperebutkan tahta? Kamu bisa mengertikannya seperti itu. Tapi aku sudah mengundurkan diri, bukan naga hitam dan bukan komandan tentara naga hitam, kenapa kamu masih mengejar masalah ini? Kata Kingston Jiang sambil memandang Pangeran. Dia tahu Pangeran pasti memiliki motif tersembunyi, dan akan sangat bagus jika dia bisa mengajukan beberapa pertanyaan. Pangeran berdiri. Sepertinya kamu tidak akan memiliki kesempatan untuk mengetahui itu. Setelah mengatakan itu, dia berbalik dan pergi. Klang! Pintu besi dikunci lagi. Ekspresi Kingston Jiang berangsur-angsur menjadi serius. Dia tahu bahwa pertempuran di pengadilan dan perebutan kekuasaan sangat mengerikan, tetapi dia tidak menyangka bahwa itu akan menjadi begitu mengerikan. Karena komandan tentara naga hitam memiliki hak veto, dia mati dalam persekongkolan. Dia tahu bahwa yang disebut hak veto 1 suara adalah karena pedang pidana. Yang mempunyai pedang pidana memiliki hak seperti itu. Tetapi apa persekongkolan Pangeran? Apa mungkin Pangeran ingin merebut tahta? Tapi Dacia memiliki aturan tidak tertulis bahwa tentara tidak dapat berpartisipasi dalam pemilihan. Apa yang ingin dia lakukan? Kingston Jiang sedang berpikir. Kingston Jiang. Terdengar suara di sebelah. Kingston Jiang sedikit memiringkan kepalanya dan memandang Bursandu yang berdiri di samping sambil menatapnya. Kemudian, dia berkata dengan pelan, "Yah, ada masalah. Aku lihat kamu sedang sakit, sepertinya ada masalah dengan tubuhmu. Apa kamu terkena racun Gu?" Kingston Jiang langsung melirik Busrandu. "Kamu benar-benar berpengetahuan. Kamu bahkan tahu aku terkena racun Gu." "Benar, aku memang terkena racun itu. Kingston Jiang, aku punya cara untuk mengobatimu, tapi aku punya 1 syarat. Selama kamu berjanji padaku, aku pasti bisa menyembuhkanmu." Kingston Jiang memandangnya. Dia tidak langsung setuju, melainkan bertanya, "Apa syaratnya? Coba katakan. Aku tahu, kamu pasti punya jalan belakang dan pasti bisa pergi dengan hidup-hidup. Permintaanku sangat sederhana, selamatkan aku dari ruang bawah tanah yang gelap, dan aku akan memberimu solusi untuk penawar racun itu." Busrandu mengatakan permintaannya. Mata Kingston Jiang berbinar. Jika Bursandu benar-benar punya cara untuk mengobatinya, maka tidak sulit untuk memikirkan cara untuk mengeluarkannya. Namun, dia tidak langsung setuju. Melainkan berkata, "Aku sudah ingat.
Jika aku bisa bertahan, aku akan datang mencarimu untuk membuat kesepakatan. Setelah mengatakan itu, dia menutup matanya dan mulai beristirahat. Karena dia sangat lapar. Tanpa mengucapkan sepatah kata pun, itu akan menghabiskan energi fisiknya. Bersambung.